Channel Murtadin Perlu Tahu ini sharing ke-60 dengan topik dosa sodomi versus dosa menolak Injil. Dosa sodomi versus dosa menolak Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Dosa sodomi sangat dimurkai oleh Allah, sehingga kota Sodom dan Gomora dimusnahkan dengan api belerang dari langit. Menolak Injil juga adalah dosa. Bagaimana bisa membuat pilihan beragama bisa digolongkan berbuat dosa? Dan berapa takaran besarnya dosa menolak Injil ini jika dibandingkan dengan dosa sodomi? Mari kita bahas lebih dahulu apa saja yang dilakukan oleh orang Sodom dan Gomora. Kemudian bagaimana dengan menolak Injil kok digolongkan sebagai dosa? Bukankah ini kebebasan setiap orang memilih agama sesuai dengan keyakinannya? Kejadian 19:24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. 25. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota dan tumbuh-tumbuhan di tanah. Tidak ada seorang pun yang hidup benar di kedua kota itu, termasuk Lot dan istrinya serta kedua anak gadisnya. Semuanya bermental bobrok, khususnya di bidang seks. Namun Lot sekeluarga dilepaskan dari pemusnahan itu oleh Allah, sebab Allah mengingat Abraham, orang beriman itu. Omnya Lot. 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Bagaimana keberadaan mental orang-orang kota Sodom dan Gomora bisa disebut amoral? Apa saja yang mereka lakukan? Itu kan menjadi pertanyaan. Kok sampai sehebat itu marahnya Tuhan? Kesatu, penduduk kota Sodom. Kita baca dulu, kita teliti. Kita periksa bagaimana amoralnya penduduk kota itu. Ketika Lot suatu hari kedatangan dua orang tamu pria yang rencananya bermalam di rumah Lot, yang adalah kemenakan Abraham ini. Lot adalah kemenakan Abraham. Datanglah orang-orang lelaki dari kota itu mengepung rumah Lot untuk memakai kedua tamu laki-laki yang berniat bermalam di rumah Lot. Kejadian 18 ayat 3. Tetapi karena Lot sangat mendesak mereka, yaitu dua orang asing yang berkunjung ke kota Sodom ini, yang sesungguhnya adalah malaikat Tuhan. Lot mendesak, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya Lot. Kemudian Lot, menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. 4. Tetapi sebelum mereka tidur, mereka Lot dengan tamunya ini masuk ke rumah. Orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Dari ayat berikutnya kita bisa menyimpulkan bahwa arti kalimat "supaya kami pakai" adalah mereka mau mempergunakan kedua orang lelaki tamu Lot ini sebagai pemuas nafsu homoseks laki-laki dengan sesamanya laki-laki. Ini kan rusak ini. Ini yang disebut kita kenal sekarang dengan sodomi. Kedua, bagaimana Lot? Bagaimana sikap mental Lot sampai tergolong amoral? 6. Ayat 6. Lalu keluarlah Lot menemui mereka, menemui orang banyak tadi yang gedor-gedor pintu ke depan pintu.
tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Jadi Lot di luar, tamunya di dalam. 7. Dan ia berkata kepada orang banyak itu, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. 8. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Artinya masih gadis. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Berbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kau apa-apakan orang-orang ini, orang-orang tamunya tadi. Sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Lot merelakan 2 anak kandungnya yang masih gadis sebagai sasaran pengganti nafsu seks orang banyak. Kita bisa melihat betapa aneh dan sadisnya Lot ini. Masa dia sebagai seorang ayah menawarkan 2 anak gadisnya kepada orang banyak untuk diapakan saja sebagai pengganti pemuas nafsu homoseks yang sasaran semula adalah 2 orang tamu lelakinya itu. Sungguh bobrok dia. Sesungguhnya dia harus ikut dibakar. Tetapi oleh sebab Allah mengingat Abraham, dia dibawa keluar dari kota itu oleh 2 orang malaikat yang menampilkan sebagai 2 orang laki-laki tamu Lot tadi. Malaikat itu. 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Selamat Lot. Walaupun ya bagaimana ayah bisa menyerahkan anak gadisnya. Itu yang idiot ya. Kalau Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tidak idiot. Itu kasihnya Allah. Ini yang idiot. Idiot itu artinya aneh ya, ODGJ lah. Tapi dia tidak gila. Tapi nggak tahu pikirannya aneh. Ketiga, istri Lot. Bagaimana istri Lot? Istri Lot juga sama bobroknya oleh sebab dia melanggar pesan 2 orang malaikat Tuhan yang menggandeng dia. Mereka dan menyuruh mereka lari ke kota Zoar. Jangan menengok ke belakang, kata malaikat itu. Namun istri Lot tetap menengok ke belakang. Kenapa? Menurut Mbah, logis ini. Dia merasa berat meninggalkan kota bejat itu. Iya tuh, kalau tidak berat, dia tidak nengok ke belakang. Aduh. Dia suka akan kerusakan moralitas seks itu. Tidak meleset dari ini kan. Mau ingat apanya? Suaminya ada di sampingnya. Anaknya 2 ada di sampingnya. Dia berubah menjadi tiang garam. Kisah ini sudah sering kita dengar sejak sekolah minggu. Tapi baru kali ini Mbah ungkapkan. Baru Mbah terungkap juga. Terbuka isi. Waduh, dahsyat. 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikuti Lot menuju ke kota Zoar untuk lari dari kota Sodom dan Gomora. Malaikat bilang, cepat lari ke sana, ke kota itu. Nanti hujan api dan belerang akan kuturunkan. Istri Lot menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Brengsek juga. Keempat, 2 anak perempuan Lot. Ini Mbah dari dulu tidak ngerti apa ini. Baru ini saya berdoa, oh begini ya. Semula yang ditarik keluar dari kota Sodom itu adalah 4 orang. Lot, istri Lot 2, dan 2 anak gadis Lot 4 tuh. Tetapi karena istri Lot, mamanya 2 anak gadis ini menjadi tiang garam, maka mereka sisa 3 orang yang selamat. Lot beserta 2 orang anak perempuannya. Lot, ayah, dan 2 orang anak gadisnya. Mereka bertiga disuruh oleh kedua malaikat itu lari ke kota Zoar sebelum api dari langit diturunkan membakar kota Sodom dan Gomora. Pergilah mereka ke sana, ke kota Zoar itu, dan berencana tinggal di kota Zoar ini. Tetapi karena Lot takut kepada penduduk Zoar, kemungkinan, ini pendapat ya, tidak ditulis ya,
penduduk kota Zoar ini benci kepada kebejatan penduduk kota Sodom. Sebab kota Zoar tidak ikut dibakar. Berarti baik. Maka Lot bersama kedua anak perempuannya itu lari ke gunung dan tinggal bertiga di sebuah gua. Kejadian 19:30. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia di dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kedua anak gadis Lot ini pun memiliki moral yang bobrok, sehingga punya ide yang tidak pernah timbul pada benak orang yang beribadah kepada Allah. Pikiran mereka pendek, praktis saja, seperti hewan. Mereka berupaya mempunyai keturunan dengan tidur dengan ayah mereka, Lot. Kejadian 19:31, kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi." Ulangi, ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Sesungguhnya mereka mengerti bahwa dunia ini, bumi ini, bukan hanya Sodom dan Gomora saja. Mereka mengerti bahwa di seluruh bumi ini ada negeri-negeri lain. Bahkan gua yang mereka tinggali ini berada di dekat kota Zoar yang telah mereka kunjungi, tapi mereka lari. Pastilah banyak orang laki-laki di situ. Nah, mungkin dia bilang tidak ada orang laki-laki yang menghampiri dia. Namun mereka tidak berpikir kekuasaan Allah itu bisa mempertemukan mereka dengan suami mereka masing-masing. Karena pikirannya ya ateis. Pikiran hewan. Seks saja, makan, seks. 32. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Alasan mereka sekarang menyambung keturunan dari ayah kita ini kan tidak masuk akal sehat. Rencana semula adalah keinginan yang alamiah. Ingin punya anak. Itu naluri seorang perempuan. Semula mereka katakan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita menjadi suaminya, seperti kebiasaan seluruh bumi. Tetapi karena frustrasi, tidak punya pengharapan kepada Allah, timbullah rencana mereka masing-masing tidur dengan Lot, ayah mereka. Mereka tahu bahwa rencana mereka ini adalah perbuatan yang tidak benar. Mereka tahu tidak benar. Sebab mereka bilang tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Jadi mereka tahu kebiasaan itu perempuan dihampiri laki-laki lain, bukan ayahnya. Maka mereka memberi Lot, ayahnya, minum anggur sampai tidak ingat siapa-siapa. Dan tidurlah mereka dengan Lot, ayah kandung mereka. Combine. Sekarang banyak berita-berita itu. Ayah meniduri anak gadisnya. Bukan main Tuhan. 33. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. 34. Karena mabok. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Lalu masuklah tidur dengan dia. Adik, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Ini alasan mereka. Alasan yang dibikin-bikin, tidak masuk akal kan. Menyambung keturunan kok dari ayahnya. Kan hewan itu. Hewan kan biar induknya tidur dengan anaknya. Hewan. Tidak salah Mbak bilang. Sekarang bagaimana dengan perbuatan menolak Injil? Bisa digolongkan sebagai perbuatan yang takaran dosanya lebih berat dari dosa Sodom yang begitu buruk. Orang Sodom, Lot, istrinya, kedua anak perempuannya lebih serem lagi.
Bagaimana dosa menolak Injil bisa digolongkan lebih berat, lebih buruk daripada dosa yang menjijikkan itu tadi. Orang yang menolak Injil biasanya membandingkan dirinya sebagai orang yang baik-baik. Tidak seburuk orang Sodom. Tidak terbuka. Baik kok aku. Mari kita periksa bagaimana pendapat Allah yang menampil sebagai Pak Yesus yang tidak berdosa ini, yang bakal disalib di kayu salib menggantikan kita sekalian. Lukas 13 ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Orang Galilea membawa kambing domba untuk dipersembahkan. Tapi Pilatus datang, tangkap dia, sembelih dia, campurkan darahnya dengan darah domba yang mereka bawa. Jadi orang-orang Galilea, waduh, serem ini. Merasa dirinya lebih baik daripada orang-orang Galilea yang disembelih tadi. Begitu toh. Ini kan sebetulnya teguran kepada kita. Kita seringkali melihat orang mengalami nasib begitu, dia tentu begini begitu. Kita merasa diri lebih baik. Tetapi apa? Pak Yesus, Tuhan Yesus menjawab. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Sangkamu orang yang mengalami ini, orang Galilea yang mengalami nasib begini, disembelih ini, lebih besar dosanya daripada dosa orang Galilea yang lain, yang baik-baik. Karena mereka mengalami nasib itu, karena mereka mengalami nasib begitu, dosanya dia lebih besar. Tidak, kataku kepadamu, kata Pak Yesus, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Jadi tekanannya pada bertobat. Jadi jika sekarang kita datang sekarang ini kepada Tuhan Yesus yang di sorga dan bertanya kepada beliau, pendapat beliau atas nasib orang-orang Sodom dan Gomora, pastilah beliau menjawab, kau sangka dosanya orang-orang Sodom dan Gomora lebih besar daripada dosa kamu sehingga mereka dimusnahkan dengan api dan belerang dari langit? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua sekarang ini, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Orang yang menolak Injil harus bertobat daripada dosa menolak anugerah Allah. Dosa Allah memberi ditolak. Apa anugerahnya? Yaitu keselamatan di dalam korban Pak Yesus di atas kayu salib itu. Yang telanjang, kainnya selembar itu dipasang supaya ya tidak terlalu vulgar lah. Yaitu keselamatan di dalam korban Pak Yesus yang tidak berdosa di atas kayu salib. Itu anugerah, bukan agama. Allah tidak mengajarkan ini dan itu, berbuat baik ini dan itu, beramal dan ini, lalu bisa masuk surga. Tidak. Ini urusan dosa ini. Dosa ini mau diapakan? Dosa tidak bisa dihapuskan dengan perbuatan baik. Mana ada orang terdakwa, dia harus menghadap ke sidang pengadilan. Kemudian ditanya oleh hakim, kau berbuat ini, membunuh orang ini? Iya. Tapi saya sudah 3 hari yang lalu saya sudah menyumbang kepada anak miskin, anak yatim piatu. Saya sudah menyumbang kepada rumah-rumah ibadah. Apakah bisa dihentikan? Bisa P21 atau apa itu namanya? Bisa dihentikan penyidikan? Tidak bisa. Lanjut. Jika tidak, mereka akan dibinasakan seperti orang Sodom dan Gomora. Jadi kalau menolak itu anugerah Allah, anugerah. Diberi dengan cuma-cuma. Nggak mau. Jadi kalau tidak mau bertobat, ya mereka akan dibinasakan seperti orang Sodom dan Gomora. 23, karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, ini di Sodom, ini kata Pak Yesus, Tuhan Yesus di sorga, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Ulangi,
Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, ini kan banyak hamba-hamba Tuhan melakukan mujizat, terus dicela, dibalak-balik. Mujizat celah, tidak bisa berdiri, jadi berdiri. Ya ada yang palsu, Mbak gak cerita yang palsu, tapi yang jadi benar-benar terjadi. Beberapa hamba Tuhan itu memang dipakai Tuhan untuk itu. Kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Kota Sodom dan Gomora itu. Kalau seandainya terjadi mujizat-mujizat. Kalau seandainya di kota Sodom dan Gomora diberitakan Injil keselamatan kekal ini. Tentu sampai sekarang kota itu masih ada. Karena paling kurang 10 orang masih ada yang menerima Injil itu. Tapi Sodom dan Gomora dihancurkan. Ini khotbah yang lalu, satu video sebelumnya ini. Dihancurkan karena tidak ada, walaupun 10 orang. Abraham sudah menawar-nawar. Kalau 10 orang bagaimana? Ternyata tidak ada. Tidak ada 10 orang. Bahkan Lot dengan istrinya, dengan 2 anaknya juga bejat, jadi 0. Orang-orang Sodom dan Gomora yang demikian amoral, menjijikkan, masih punya pengharapan bisa diselamatkan jika seandainya mereka mendengar ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui hamba-hambanya. Kenyataannya mereka tidak pernah mendengar itu. Orang Sodom dan Gomora tidak pernah. Maka itu dosanya lebih ringan. Tidak pernah mendengar tentang keselamatan di dalam korban itu. Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Dan Yesus Kristus belum lahir di dunia kan. 2000 tahun sebelumnya ini. Sodom dan Gomora zamannya Abraham. Nah ini mereka tidak pernah mendengar. Kalau mereka mendengar, ada kemungkinan mereka bisa bertobat. Dan kota Sodom dan Gomora tidak akan dilenyapkan. Sebaliknya, balikannya, orang-orang zaman sekarang ini, zaman now, katanya anak muda zaman sekarang, yang menolak Injil, tidak punya harapan bisa selamat dari hukuman Allah. Tidak bisa selamat, tidak punya harapan, karena menolak Injil. Karena mereka sudah mendengar, tetapi mereka menolak untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kan menolak, diselamatkan nolak, silakan. Ya cilaka dong. Tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Yesus Kristus itu bukan pelajaran. Fakta terjadi. Dan kita bisa melihat bekas-bekasnya di Israel sana. Disembelih. Allah menjadi manusia dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Jadi Pak Yesus tidak berdosa. Disembelih di atas kayu salib. Dengan tuduhan macam-macam. Tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan nyawa di atas kayu salib bagi semua orang. Sisa bilang mau saja. Lah kalau bilang tidak mau ya sudah mentok. Tidak mau selamat. Kalau Sodom dan Gomora, kalau bilang mau selamat. Seperti sekarang. Orang-orang yang belum pernah mendengar, anggap mereka adalah seperti orang Sodom dan Gomora hidupnya sekarang. Tapi begitu mendengar, bertobat, selamat. Tapi kalau yang sudah mendengar, tapi menolak, ya tidak selamat dong. Jalani sendiri hukumannya. 24, Aku, Yesus berkata kepadamu, pada waktu penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Tanggungan mereka yang menolak Injil. Tuhan Yesus Kristus memberi perintah di Matius 5:44, kasihlah musuhmu. Ini mata pelajarannya Mbah sekarang. Dan saya yakin bagi mereka-mereka yang sudah pada tingkat ini harus melaksanakan ini, mengasihi musuh seperti Allah mengasihi semua orang, baik orang benar dan orang tidak benar. Kita disuruh mengasihi orang yang mengasihi kita dan orang yang memusuhi kita. Pelajarannya. Tuhan Yesus memberi perintah ini. Ini perintah yang tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali kalau dia sudah menerima korban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib baru bisa melakukan ini. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri.
Sebelum Anda minta maaf, sudah saya maafkan kok. Nggak bisa, orang tidak bisa memberi maaf. Mbak ini paling jujur. Paling garang, mukanya aja muka singa lah, muka panter. Tidak bisa, Mbak tidak bisa mengampuni orang. Kalah dari depan, gua hantam dari belakang. Kalau pakai tangan, ku pakai kayu, pakai batu. Kecuali orang itu telah menerima kasihnya Allah. Yesus Kristus mati di atas kayu salib ketika aku berdosa. Iya deh, saya mengasihi orang yang tidak mengasihi aku. Saya mau menuruti perintah ini. Tetapi kepada orang-orang yang menolak Injil keselamatan ini, kita diperintahkan kebaskan debu mereka yang melekat di kaki kita. Ulangi, Tuhan Yesus Kristus memberi perintah di Matius 5:44, kasihlah musuhmu. Musuh disuruh kasih, musuh kita bukan musuh negara. Tetapi kepada orang-orang yang menolak Injil keselamatan, kita diperintahkan kebaskan debu mereka yang melekat di kaki kita, di badan kita. Terjemahkan sendirilah, kebaskan debu itu. Lukas 10 ayat 10. Ini dalam konteks pengutusan Pak Yesus, Tuhan Yesus Kristus mengutus murid-murid untuk menginjil, memberitakan Injil. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota memberitakan Injil dan kamu tidak diterima di situ, tidak diterima. Kota itu tidak mau menerima karena kau membawa Injil, nama Yesus. Alergi, dan banyak sekali sekarang orang masih alergi dengan nama Yesus. Padahal Yesus, di dalam nama Yesus itu ada nama keselamatan. Kenapa masih alergi ya? Tuhan Yesus memberkati Anda sekeluarga. Saya tidak mau diberkati dalam nama Yesus. Kalau gitu Mbah bilang, ubah. Terkutuklah engkau beserta keluargamu di dalam nama Yesus. Mau nggak? Jangan dong. Berarti lu percaya sebetulnya nama Yesus tuh ada kuasa nama Yesus. Nama Yesus itu, Yesus Kristus itu ada kuasa. Tapi kamu mengeraskan hati, kamu menolak nama Yesus untuk diselamatkan. Dikutuki, percaya. Coba aku kutuki dalam nama Mbah Bagio bahagia. Orang ketawa. Karena nama aku tidak ada kuasanya. Kalau nama Yesus Kristus berkuasa. Jadi apa yang kita katakan. Jadi orang ini alergi karena mengeraskan hati saja. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, ini murid-murid memberitakan Injil, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, suruh berteriak. Mungkin pakai pengeras suara ya, tapi kalau sekarang pakai pengeras suara ditangkap kita. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Bayangkan debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Ini para penginjil disuruh bilang begini. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, ketahuilah ini saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan ini adalah keselamatan yang dari kerajaannya Allah. Ini, ketahuilah ini. Aku, Yesus, Tuhan Yesus Kristus berkata kepadamu, pada hari itu, hari penghakiman, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Daripada kota yang orang-orangnya menolak Injil. Kesimpulan bahasan kita adalah, orang-orang berdosa sebejat apapun, seperti orang Sodom dan Gomora, yang masa lalunya kelam, yang tidak berpengharapan, minder, tidak jelas ibu bapaknya, masih punya harapan diselamatkan di dalam korban Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus datang untuk orang yang berdosa, orang yang bejat seperti Sodom dan Gomora. Maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan, kalau saja di Sodom dan Gomora diberitakan Injil, kota itu masih ada sampai sekarang. Ada kemungkinannya. Ada orang yang menerima. Tapi saat itu kan tidak ada. Ya. Tetapi orang-orang yang menolak Injil keselamatan tidak punya harapan sekecil apapun untuk selamat. Sebab telah menolak keselamatan itu sendiri yang dianugerahkan oleh Allah. Sebab tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Di dalam korbannya itu digantikan, tidak mau, ya jalani sendiri. Sampai di sini dulu, Mbak mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani dari sorga
serta ekonomi berkecukupan kepada para pendengar, para penonton video ini serta keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan, berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, like, tekanlah jempol yang ke atas. Jikalau ingin membagi kepada teman-teman, menolong teman-teman atau keluarga, silakan bagikan video ini kepada mereka. Tulislah komentar yang dahsyat, koreksi Mbah, atau apresiasi Mbah. Sampai jumpa besok, insya Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.